Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pesta pernikahannya membuat iri dan mengundang rasa kagum. Tapi kenapa hutang biaya pesta belum lunas sudah bercerai? Nah, ada kan yang seperti itu? Pesta pernikahannya itu begitu megah, begitu mewah, membuat orang yang datang itu betul-betul kagum. Kemudian busana pengantin yang begitu mewah, begitu glowing, kemudian sebelumnya sudah diawali dengan men-share foto-foto prewedding di media sosialnya. Nah, tetapi kenapa pesta pernikahan yang sedemikian hebatnya sampai menimbulkan rasa kagum, rasa iri bagi orang yang melihatnya, tapi kok baru jalan beberapa bulan atau paling lama ya setahun lebih sedikit sudah bercerai. Jadi sebenarnya keywordnya, kata kuncinya tadi, mengundang rasa kagum, mengundang rasa iri. Baik rasa kagum ataupun rasa iri itu sama tuh. Itu akan mengundang datangnya penyakit ain. Ya. Jadi contoh ya, yang terjadi di zaman para sahabat dulu. Ada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf itu adalah seorang laki-laki, tapi kulitnya bersih, putih begitu. Nah, suatu ketika Sahal bin Hunayf itu mandi di tempat mandi umum, ya. Kan orang kalau laki-laki mau mandi begitu kan dia membuka gamisnya, kan bagian atas kelihatan. Nah, karena kulitnya begitu bersih, itu tanpa disadari ada seorang sahabat yang lain yang bernama Amir bin Robi'ah, ya, itu saking kagumnya melihat kulitnya Sahal bin Hunayf, kemudian dia mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'. Ya, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'. Kata Amir bin Robi'ah, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Ya. Nah, itu karena Amir bin Robi'ah mengatakan demikian, padahal kan mengagumi itu. Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Nah, kemudian disampaikanlah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah Sahal bin Hunayf. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal aini haqqun tawaddu'a lahu fatawaddu'a lahu Amir ibn Rabi'ah faroha Sahal ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir bin Robi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal bin Hunayf. Maka Sahal pun sembuh dan bisa berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sehingga itu adalah sesuatu yang pengetahuan yang sangat berharga bagi kita ya. Ternyata pandangan orang yang mengagumi itu pun bisa mengundang penyakit ain. Nah, kalau penyakit ain itu sudah terjadi, jadi penyakit ain itu
adalah penyakit karena orang yang merasa iri, tidak suka, atau kagum, ya, memandang kepada seseorang, dan pandangan matanya itu kemudian menyebabkan atau memberikan pengaruh kepada orang yang dipandang tadi. Itu namanya penyakit ain. Nah, jadi ketika orang memandang dengan kekaguman saja, itu bisa sampai membuat orang terkena penyakit ain. Jadi penyakit ain itu kan bisa membuat orang jatuh sakit, bisa juga kemudian membuat orang kemudian terpengaruh emosinya, sehingga pernikahan yang kelihatan begitu mewah, megah, mengundang decak kagum, rasa iri, dan seterusnya tadi, pengantennya itu jadi kemudian emosi terus, sehingga bertengkar terus, apalagi pasangan muda, pengendalian emosinya belum baik, ya terus saja tuh setiap bertengkar, ngomongnya bercerai, berpisah, dan seterusnya tadi. Nah, jadi itu mengundang decak kagum. Begitu juga penyakit ain itu bisa ditimbulkan oleh orang yang tidak suka atau orang yang iri. Maka keywordnya tadi, pesta pernikahannya itu mengundang rasa kagum, rasa iri. Nah, rasa iri itu kan artinya menarik perhatian dari orang-orang yang punya penyakit hasad. Ya, hasad itu al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan pada diri orang lain, ya. Jadi ya bisa saja dia menyumpahi, mengutuk gitu kan. Di dalam hatinya, sombong banget sih pestanya begitu rupa. Semoga bercerai nih. Semoga tidak lama dan seterusnya. Nah, jadi itu kutukan-kutukan yang begitu, itu muncul dari orang-orang yang hasad ya. Dan tentu akan memberikan pengaruh ain juga terhadap pengantin yang menikah tadi. Nah, jadi ya kira-kira seperti itulah. Karena itu ya, sebenarnya pesta pernikahan itu yang sederhana saja. Yang sederhana, yang bersahaja, itu insya Allah akan menjadi pernikahan yang lebih berkah ya. Orang-orang yang datang ke pesta pernikahan itu pun tidak kagum-kagum yang berlebihan begitu kan, sampai mengatakannya seperti tadi Amir bin Robi'ah, atau juga tidak menarik perhatian orang-orang yang hasad dan seterusnya. Nah, sehingga kalau pernikahan itu, pestanya itu diiringi dengan doa-doa yang baik, insya Allah semoga pernikahannya menjadi langgeng. Begitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.